Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini ada tips nih berinvestasi saat pandemi. Meskipun pandemi seperti ini, ada kok tips-tips tertentu agar investasi ini tetap berjalan lancar. Jangan takut untuk berinvestasi ya. Nah, ini merupakan salah satu program dari KKN Mandiri UNY 2021 yang saya kerjakan. Saya bernama Dina Silma Rahmatirah dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Sukardiono MSI. Oke, jadi di sini materinya ini dari konsultan perencanaan keuangan, yaitu Eko P. Pratomo. Oke, beliau ini mengatakan sebuah jargon atau quotes nih. Boleh hati-hati, tetapi tetap investasi. Nah, saat pandemi seperti ini, sangat harus berhati-hati nih saat berinvestasi agar investasi yang kita lakukan ini tidak salah sasaran atau mengalami kerugian. Tetapi tetap harus investasi ya teman-teman semuanya. Oke, tips yang pertama yaitu membangun dana darurat kembali meskipun di tengah pandemi. Adanya peristiwa penyebaran COVID-19 ini membawa pelajaran bagi kita atau bagi umumnya manusia di seluruh dunia, bahwa setiap individu itu harus memiliki dana darurat untuk menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi terjadi secara mendadak. Salah satunya ini pandemi COVID-19 ini. Nah, pandemi ini kan kita tidak pernah merencanakan sebelumnya ya. Jadi, kita sebaiknya belajar dari sini bahwa kita harus memiliki dana darurat. Yang kedua yaitu lakukan penganggaran ulang secara mendetail pada setiap pengeluaran maupun pemasukan di masa pandemi. Upayakan setiap pengeluaran yang kalian lakukan itu dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ingat ya, kebutuhan bukan keinginan, karena kalau kebutuhan dan keinginan dijadikan satu, maka ya kita tidak jadi menganggar secara teliti dan mendetail, karena di sini fokusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Nah, jangan sampai terjebak dengan tindakan konsumtif yang sia-sia. Nah, sebisa mungkin hidup itu dengan minimalis dan sebisa mungkin kita itu menabung untuk dijadikan sebagai amunisi dalam berinvestasi. Seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu membuat neraca keuangan secara sederhana dengan komponen utama yaitu aset dan hutang. Nah, catat dengan sesama aset-aset yang dimiliki selama beberapa tahun dan catat juga utang yang dimiliki dengan sangat detail sampai dengan tanggal jatuh temponya. Yang keempat yaitu klasifikasikan utang yang dimiliki sesuai dengan manfaat bagi kehidupan kita. Nah, maksudnya apabila utang yang dimiliki itu memiliki kecenderungan negatif bagi seseorang, hendaknya segera dilunasi. Sebaliknya, jika utang ini baik dan dapat terus dilanjutkan untuk kehidupan, maka ya kita bisa melanjutkannya. Salah satunya yaitu utang usaha. Apabila dengan kita berutang dan usaha kita lebih meningkat, nah maka kita bisa tetap melanjutkannya untuk mengembangkan usaha kita. Yang kelima yaitu rencanakan kebutuhan masa depan yang dilakukan dengan memilih investasi yang tepat. Nah, ini bagaimana memilih investasi yang tepat nih? Nah, dengan melakukan perencanaan yang tepat terkait dengan investasi yang dibutuhkan dan juga senantiasa kita itu menyesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini akan sangat membantu dalam kita memilih investasi. Nah, lakukan perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi perekonomian yang dimiliki kita saat ini. Oke, nah kira-kira ini 4 investasi yang aman tanpa terdampak COVID-19. Yang pertama yaitu investasi surat utang negara atau SUN. Yang kedua investasi logam mulia, yang ketiga properti, dan yang keempat yaitu reksadana pasar uang.
Selanjutnya, yang keenam, yaitu di tengah keterbatasan aktivitas masyarakat akibat penyebaran COVID-19 ini harus dimanfaatkan untuk mempelajari setiap investasi. Jadi, ketahui setiap investasi ini mana yang berpeluang paling besar untuk meraup keuntungan dan juga investasi yang sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. Nah, di sini garis bawahnya adalah investasi yang paling besar untuk meraup keuntungan. Jadi, investasi di sini resikonya ini sebanding ya dengan besarnya keuntungan. Misalkan kita menganggar keuntungan misalnya di 6, kemudian kita lihat lagi yang lain ada yang 10. Nah, 6 dan 10 ini memang lebih tinggi yang 10, tetapi resikonya juga tinggi yang dengan keuntungan 10 ini. Seperti itu teman-teman bisa digarisbawahi ya, bahwa keuntungannya ini juga sebanding dengan risiko dan harus tetap kita sesuaikan dengan dana atau keuangan kita saat ini. Oke, tips yang terakhir yaitu mencari tambahan pekerjaan untuk menambal kekurangan pendapatan. Oke, mungkin di sini banyak yang pro kontra karena malah banyak kok orang-orang yang malah di PHK dan kehilangan pekerjaan, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang kreatif dan berpikir bagaimana bisa menciptakan tambahan pekerjaan baru. Nah, karena ini adalah pekerjaan ini terpengaruh dari adanya virus global, yaitu pandemi COVID-19 ini. Nah, sehingga melakukan investasi pada saat pandemi ini dapat dilakukan dengan cara rutin. Oke, jadi agar kita juga bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini, maka mari berinvestasi. Jangan takut untuk berinvestasi. Oke, ini adalah sumber-sumber dari materi kita tadi ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.